masuk satu persatu, akan kita kupas satu persatu ini. Laporan kemajuan itu apa, laporan logbook itu apa, kemudian penggunaan anggaran itu laporannya seperti apa saja isinya. Nanti secara khusus memang akan disampaikan Ibu Heriani dari SPI. Kemudian pernyataan tanggung jawab itu seperti apa. Oke. Laporan kemajuan. Ya. Laporan kemajuan itu sebetulnya Bapak Ibu adalah laporan penelitian yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau mengerjakan kurang lebih 5 bab atau 6 bab untuk penelitian, ya paling tidak laporkanlah sampai bab 2 atau bab 3. Jangan kemudian hanya sama dengan proposal yang sebelumnya yang hanya bab 1. Nah, itu apa namanya nanti jadi apa enggak wajar, kewajarannya itu enggak ada. Oke. Nah, formatnya ya sebetulnya ini agak bebas, tapi kalau mau distandarkan ya A4, 4343, kemudian Times New Roman 12, jarak spasi 1,5 spasi. Nah, semuanya dibuat dalam format PDF, karena nanti diunggah di Tabdimas. Oke. Nah, kemudian yang kedua, laporan kegiatan harian atau logbook itu kira-kira isinya begini. Yang pertama nomor 1, kemudian tanggal. Jadi apa saja kegiatan penelitian Bapak Ibu dibuat catatan harian seperti ini. Nah, tanggal 1 Juni misalnya melakukan revisi proposal menyesuaikan dengan pengumpulan data yang mungkin dilakukan pada masa pandemi. Nah, tempat ya bisa di rumah atau di kampus misalnya. Tanggal 4 Juni melakukan wawancara dengan siapa disampaikan, tempatnya di desa A, B, di mana. Tanggal 6 Juni apalagi yang dilakukan dan seterusnya. Tapi logbook ini Bapak Ibu juga harus sesuai dengan laporan keuangan. Jangan kemudian nanti misalnya tanggal 4 Juni saya melakukan wawancara dengan 2 kepala desa di desa A dan B di Kabupaten Batanghari. Nah, di laporan keuangan kita kasih apa namanya surat tugas dan surat perjalanan kita ke desa A dan B di Kabupaten Batanghari yang tanggalnya berbeda. Nah, ini kan jadi potensi apa mengherankan pemeriksa nanti. Gitu. Jadi harus sesuai. Jangan kemudian menjadi potensi yang lain. Bapak Ibu, logbook ini bisa diunggah secara langsung di Litbangdimas. Nanti di akhir kita lihat cara mengunggahnya di Litbangdimas. Tapi ada beberapa orang yang melaporkan ke saya bahwa logbooknya nggak bisa dibuka. Misalnya. Jadi kalau nggak bisa dibuka ya tetap dibuat dengan cara seperti ini, lalu disimpan nanti dijadikan satu di laporan penelitian saja. Yang jelas ini harus ada Bapak Ibu. Oke. Kemudian laporan penggunaan anggaran. Laporan penggunaan anggaran ini ya isinya adalah yang pertama harus ada RAB. Nanti Ibu Hairiani akan mengupas lebih jauh. Kemudian harus ada arus kas keuangan atau cash flow-nya. Ya, masuk dana misalnya 10 juta, tanggal sekian diambil sekian juta untuk kegiatan ini, tanggal sekian, dan seterusnya. Jadi ada arus kasnya jelas di sini. Nah, dibuat itu di satu lembar atau bisa ditambahkan kalau kurang. Kemudian ada juga bukti penggunaan anggaran yang sah dan sesuai ketentuan. Ya, misalnya bukti perjalanan, bukti belanja, bukti pembayaran, honor dan lain-lain. Mungkin ada bukti apa namanya pengeluaran anggaran yang sah karena kita memang kita keluarkan, tapi kalau tidak sesuai ketentuan itu akan jadi temuan. Misalnya pembantu lapangan hanya boleh dibayar per hari 85.000. Kita keluarkan misalnya 150.000. Itu kan akan jadi temuan. Jadi bukti penggunaan anggaran itu selain sah juga harus sesuai ketentuan. Yang keempat, oh ya, 3 itu intinya laporan penggunaan anggaran. Nah, semuanya dibuat dalam format PDF, bukti penggunaan anggaran di-scan,
bukti asli disimpan untuk nanti Bapak Ibu gunakan sebagai atau dalam pengabdian masyarakat, lalu juga di publikasi. Nanti diminta menandatangani pernyataan tanggung jawab. Isinya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pelaporan keuangan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat atau publikasi ilmiah. Nanti yang tidak sesuai disesuaikan. Yang saya sampaikan sebesar sebutkan dananya, kemudian ditulis bilangannya, gitu. Kemudian apabila di kemudian hari terdapat temuan atas kekeliruan dan atau kelebihan bayar dari laporan keuangan tersebut, saya bersedia menanggung segala risiko yang terjadi dan siap mempertanggungjawabkannya di depan pemeriksa internal dan eksternal, serta bersedia melakukan pengembalian atas temuan tersebut ke kas negara. Dan ini nanti harus ditandatangani Bapak Ibu di atas materai. Nah, karena menggunakan materai, materainya bisa dilaporkan biaya materai di laporan keuangan. Itu Bapak Ibu. Oke. Lalu unggah laporan antaranya di mana? Nah, unggah laporan antara itu di Litapdimas. Nah, file PDF laporan antara itu diunggah di menu laporan. Nanti kita lihat di prakteknya di laporan. Kemudian isi laporan kegiatan harian logbook ada di menu logbook. Kemudian file PDF surat pernyataan jawab plus laporan penggunaan anggaran diunggah di menu laporan keuangan. Oke. Itu Bapak Ibu untuk laporan antara. Jadi laporan antara itu sekali lagi terdiri atas 4 ini. Laporan kemajuan, progress report, kemudian laporan kegiatan atau catatan harian logbook, kemudian laporan penggunaan anggaran atau laporan keuangan, dan terakhir surat pernyataan tanggung jawab. Jadi semuanya harus diunggah di Litapdimas. Ini untuk penelitian yang BUPTN. Untuk yang JFT menyesuaikan Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau begitu apa kemudian laporan akhir? Nah, laporan akhir itu terdiri atas laporan akhir penelitian atau laporan akademik lengkap dari bab 1 sampai bab terakhir. Kemudian kedua, laporan kegiatan penelitian harian atau logbook. Kemudian yang ketiga, laporan penggunaan anggaran disertai bukti yang sah dan sesuai ketentuan. Yang keempat, sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang kelima, artikel hasil penelitian yang sudah disubmit. Jadi semua penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan artikel hasil penelitian yang disubmit ke jurnal. Kemudian yang ke-6, surat pernyataan tanggung jawab seperti tadi. Yang ke-7 itu dummy buku hasil penelitian yang memiliki ISBN. Nah, ini hanya untuk beberapa penelitian, tidak semua penelitian BUPTN harus menjadi dummy buku. Ya, kalau tidak salah hanya penelitian klaster penelitian interdisipliner ke atas. Sementara klaster penelitian pengembangan kapasitas, kemudian klaster program studi itu tidak ada syarat untuk dummy buku. Jadi semuanya ada Bapak Ibu untuk laporan. Oke. Nah, kita lihat untuk artikel ini Bapak Ibu. Untuk artikel hasil penelitian yang pertama harus sudah disubmit ke jurnal. Ya, harus ke jurnal ilmiah
atau minimal harus submit di Morabes. Nah, jadi Kementerian Agama punya satu satu aplikasi Morabes namanya. Nah, bukti submit itu nanti dilampirkan di laporan penelitian. Sama. Kemudian kedua, akreditasi jurnal yang menjadi tempat Bapak Ibu submit harus sesuai klaster. Ya, minimal harus sesuai klaster. Misalnya pembinaan kapasitas dan pengembangan prodi itu minimal Sinta 6. Minimal Sinta 6. Jadi kalau Bapak Ibu submit di Bapak Ibu meneliti di pembinaan kapasitas lalu submit di jurnal Scopus nggak masalah. Tapi kalau submit di jurnal yang tidak terakreditasi Sinta itu masalah, Bapak Ibu. Jadi kalau disubmit di jurnal yang lebih tinggi akreditasinya nggak apa-apa. Lebih bagus Bapak Ibu. Nah, interdisipliner itu di Sinta 2 dan 3 minimalnya Sinta 3, pengembangan perguruan tinggi dan kajian strategis nasional Sinta 1 atau minimal Sinta 2, kemudian pengembangan nasional dan kolaborasi antar perguruan tinggi itu di jurnal terindeks internasional bereputasi atau Scopus, Thomson Reuters gitu. Jadi jurnalnya atau artikelnya harus disubmit di jurnal ini Bapak Ibu. Nah, yang sekali lagi yang JFT nanti menyesuaikan, ada di kontrak sebetulnya. Bapak Ibu, jika dalam Bapak Ibu mensubmit artikel, itu ada biaya penerbitan artikel, atau yang sering disebut APC begitu, itu harus sudah dibayarkan saat pelaporan. Jadi kalau laporannya deadline-nya 30 November itu harus sudah bayar. Harus sudah ada bukti bayar Bapak Ibu. Nah, selain itu ketentuan resmi bahwa submit di situ harus ada biaya atau APC begitu, dan kwitansi Bapak Ibu atau transfer Bapak Ibu ke sana itu dimasukkan dalam laporan keuangan. Jadi ketentuan resminya harus juga dimasukkan. Yang jadi temuan itu kalau kemudian kita mengatakan bahwa ada biaya APC, tapi kemudian belum kita bayarkan saat pelaporan, itu nanti akan ditagih oleh BPK, Bapak Ibu. Nah, kemudian sertifikat HAKI. Ini juga penting saya sampaikan. HAKI, jadi semua penelitian, pengabdian, publikasi, baik itu penelitian yang dibiayai BOPTN, atau penelitian untuk jabatan fungsional tertentu, atau penelitian penugasan, itu semuanya harus didaftarkan atau dicatatkan sebagai hak kekayaan intelektual. Nah, mayoritas itu karena laporan akhir itu 30 November, jadi sebelum 30 November. Gitu. Terutama untuk yang BOPTN. Kemudian HAKI yang dicatatkan itu minimal 1. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membuat HAKI yang lebih dari 1 ya nggak apa-apa. Ya, semuanya bisa dilaporkan di pengeluaran Bapak Ibu. Misalnya 1 HKI untuk laporan penelitian, 1 HKI untuk artikel, 1 HKI untuk buku, dummy buku yang diterbitkan. Semuanya mau dibikinkan HKI karena uangnya masih berlebih ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Dipersilahkan. Tapi yang jelas syaratnya minimal 1. Kemudian jenis permohonan HKI adalah jenis permohonan dari lembaga pendidikan, bukan umum. Nah, dengan demikian Bapak Ibu itu di pengajuan HKI nanti itu Bapak Ibu merupakan pencipta. Sementara pemegang hak cipta karena penelitian atau pengabdian Bapak Ibu dibiayai oleh UIN, pemegang hak ciptanya adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, jenis HKI yang begini adalah merupakan HKI dari lembaga pendidikan. Nah, HKI jenis ini biayanya lebih murah, separuh dari HKI umum, hanya Rp200.000. Jadi kalau Bapak Ibu
membuat anggaran lebih dari 400.000 misalnya atau 400.000 bisa diubah menjadi 200.000 saja Bapak Ibu. Karena HKI lembaga pendidikan adalah 200.000. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu pengurusannya silahkan dikirimkan ke LP2M secara masing-masing, dan nanti LP2M akan mengurus langsung kurang lebih pada tanggal 14 sampai 21 November 2021. Nah, jadi masuk nanti syarat-syaratnya apa nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini untuk HKI. Nah, kemudian sertifikat HKI yang sudah keluar setelah didaftarkan, kemudian nanti Bapak Ibu bayar melalui rekening pendapatan negara bukan pajak, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat HKI. Nah, sertifikat itu dilampirkan di dalam laporan. Kwitansi pembayaran pendapatan negara bukan pajak dimasukkan dalam laporan keuangan. Oke. Nah, sekarang buku ber-ISBN. Nah, salah satu luaran atau outcome klaster penelitian pengembangan prodi ke atas adalah dummy buku siap cetak. Dummy buku siap cetak. Jadi harus siap cetak, Bapak Ibu. Apa itu dummy buku siap cetak? Itu dummy buku yang harus di layout secara profesional. Jangan kemudian halaman 1, 2 itu berbeda-beda dari segi misalnya dari segi font, dari macam-macam berbeda. Nah, jangan begitu. Tapi memang betul-betul di layout sesuai standar percetakan, lengkap dengan cover. Ya. Ukuran bukunya, Bapak Ibu, ukuran bukunya adalah 15 x 5 x 23. Karena inilah ukuran yang diterima untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu. Jadi 15,5 x 23 yang sesuai standar UNESCO. Nah, tebal minimal halaman dan memiliki ISBN. Jadi semua klaster penelitian pengembangan produk ke atas itu harus juga laporannya ada ini, Bapak Ibu. Oke. Jadi dummy buku yang siap cetak, Bapak Ibu. Nah, penerbit buku adalah Sutapress. Ya, sekarang kami sedang menyiapkan institusinya, lembaganya, Sutapress, dan nanti Bapak Ibu bisa entah nanti mau di layout sendiri, buatkan cover sendiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti Sutapress yang akan mendaftarkan ISBN-nya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di luar untuk yang resmi publikasi ilmiah semacam Pak Agus Salim, Pak Sayuti, atau Pak Jalaluddin itu ada ketentuan tersendiri. Nah, biaya pembuatan layout, cover, dan lain-lain itu bisa juga dimasukkan dalam laporan keuangan Bapak Ibu. Gitu. Nah, unggah laporannya di mana? Nah, unggah laporannya di sini, Bapak Ibu. Ini nanti saya share ke Bapak Ibu semua. Artikel yang sudah terbit di mana, logbooknya di mana, kemudian PDF artikel di mana, laporan keuangan, dan seterusnya. Ini untuk laporan akhir, Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Dummy buku itu juga harus diunggah juga dalam bentuk PDF. Oke. Jadi intinya begitu Bapak Ibu, laporan antara dan laporan akhir penelitian yang harus Bapak Ibu penuhi. Laporan antara deadline-nya 31 Oktober, sementara laporan akhir itu akhir November. Nah, sekarang kita lihat di menu Litapdimas sebentar. Kita akan praktek sebentar, akan lihat sebentar.
Oke. Kita masuk ke sini. Ya, ini Bapak Ibu di tab Dimas, Bapak Ibu harus login dulu. Oke. Lupa password. Enggak, ingat Pak. Oh, ini login saya sebagai admin Bapak Ibu. Oh, bukan maksudnya saya. Oh gitu. Ya, login. Tapi nanti saya masuk ke salah satu peneliti di sini. Misalnya, oke, saya masuk ke Pak Ketua. Ketua saya bisa masuk ke ini halaman apa namanya, halaman ini mindah ini gimana ini caranya? Oh ya. Ini halaman beranda tab Dimas Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik peneliti, lalu ketik proposal, lalu ini misalnya punya Pak Ketua, diklik, lihat proposal ini, lalu kemudian di situ akan ketemu halaman begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau melaporkan logbook, tinggal klik ini buat laporan logbook, bisa diubah ini tanggal berapa, tempatnya di mana, Bapak Ibu bikin kegiatan apa, nah kasih deskripsinya seperti apa. Oke, gitu Pak Ibu. Nanti kalau ada hasilnya ya nggak usah diupload, ya nggak apa-apa hasilnya, file itu. Oke, jadi bisa ditambahkan setiap satu kegiatan satu, gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau logbook. Kalau luaran ini apa aja yang harus dilaporkan di sini? Ini untuk laporan akhir, ya, laporan lengkapnya bisa dipilih filenya di sini. Kemudian misalnya begini, setelah dipilih baru klik ini. Klik ini. Kemudian draft artikel yang sudah sudah disubmit itu dilaporkan di sini juga. Pilih, kemudian klik yang ini. Nah, lalu menu laporan dan keuangan. Untuk laporan antara diunggahnya di sini, laporan antara. Kemudian laporan keuangan sementara di sini, laporan antara. Ini sementara untuk laporan akhir juga ada di sini, laporan akademiknya di sini, laporan keuangannya juga di sini. Oke. Kemudian kalau artikel Bapak Ibu nanti setelah terbit atau tidak, misalnya tidak tahun ini, tapi misalnya setelah terbit mungkin agak lama karena ada masanya itu 2 atau 3 tahun itu dari perjanjian, Bapak Ibu upload di sini. Di jurnal apa, linknya apa nanti, URL-nya. Nah, sementara untuk buku, Bapak Ibu draft buku tadi juga ditambahkan di sini. Yang dummy buku yang untuk penelitian yang berapa tadi. Nah, ISBN-nya harus ada Bapak Ibu. Oke, cantumkan di situ. Begitu Bapak Ibu, itu laporan yang harus Bapak Ibu penuhi di sisa waktu sebelum akhir tahun. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti saja setelah dari Bu Hairiani, saya kembalikan ke Pak Syaroni. Silakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husnul Abid. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan mendengar penjelasan dari Bu Hairiani Yamawi terkait dengan pelaporan keuangan. Nanti setelah itu mungkin kita ada dialog. Kami persilakan kepada Bu Hairiani. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Ayub Mursalin, Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Kasmardin sebagai perwakilan dari bagian perencanaan dan keuangan, Bapak Kepala Pusat Penelitian, Bapak Ibu dosen senior,
Bapak Ibu dosen penerima bantuan penelitian BOPN yang kami banggakan. Baik, sebelumnya saya Hoiriani mengucapkan terima kasih kepada LP2M atas kepercayaannya kepada kami untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara kegiatan LP2M ini. Menarik sekali kita sharing bagaimana cara pelaporan, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Abid, laporan penelitiannya, strukturnya, kemudian dalam hal ini kita akan membahas bagaimana pelaporan dari sisi keuangannya. Nah, jadi dalam hal ini saya Hoiriani lebih kepada sharing saja Bapak Ibu sebagai peneliti yang laporan penelitiannya pernah dinobatkan oleh BPK pada saat itu dengan temuan Rp0, alhamdulillah. Jadi pada saat itu penelitiannya untuk tahun anggaran 2019, tapi berdasarkan pengecekan BPK turun kalau tidak salah Februari atau Maret 2020. Seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin izin Yani share screen. Ya, benar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Abid. Jadi urutannya mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, Kelihatan. langkah. Ya, terima kasih. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan dalam melengkapi laporan keuangan untuk penelitian kita? Yang pertama RAB, rencana anggaran biaya. Jadi sebesar berapa jumlah besaran anggaran yang klaster kita pada saat itu, yakni mengambil klaster yang paling dasar PPK, peningkatan kapasitas. Ini pada saat itu jujur ya ini juga nggak tahu bagaimana susunan RAB yang baik dan benar. Namun alhamdulillah ternyata BPK mengeceknya berdasarkan nominal ya, nominal volumenya, harga satuan, dan ini harus sesuai dengan SBM. SBM di tahun anggaran berapa kita mendapatkan bantuan tersebut? Pada saat itu tahun anggaran 2019. Nah, berdasarkan SBM yang mana, yaitu di bagian nih belanja honor kegiatan. Ini harus berdasarkan standar biaya masukan yang Kementerian Keuangan itu. Nah, kemudian pada saat itu kami tidak mendapatkan harga satuan unit UIN, tapi alangkah lebih baik kami menyarankan untuk tahun 2021 ini, selain SBM, ada patokan satu lagi yang UIN kita punya, yaitu harga satuan unit UIN. Nanti akan Yani share ke Pak Abid mungkin ya. Untuk SBM sendiri bisa kita download Bapak Ibu di Google ada. Kemudian untuk yang belanja bahan seperti ini kita sesuaikan saja dengan bukti transaksi. Jadi apapun semua bukti-buktinya, mau Rp1 pun harus kita buktikan mana notanya. Dan yang kedua, selain nota yang dari tokonya atau dari rumah makan, mungkin kita ada FGD, ada konsumsi, kita juga harus melampirkan format ada nanti yang bagus seperti ini. Nah, mungkin kita kembali ke awal tadi. Jadi dulu ya ini pelaporannya seperti ini RAB-nya. Nah, kemudian belanja publikasi benar kita harus melampirkan ketika sampai ada biaya. Pada saat itu ya ini biayanya di Sinta 3 sebesar Rp1.000.000. Alhamdulillah dapat suratnya waktu itu dari jurnalnya, kemudian ya ini masukkan, dan bukti transfernya juga, HKI-nya juga, bahkan pajak pada saat itu yang dimasukkan karena waktu itu kan 12 juta, yang kita terima bersih kan bukan 12 juta, jadi kemana yang potongannya, maka di sini yang dilampirkan juga. Nah, karena sekarang kebetulan Yani diamanahkan di SPI, jadi izin share bentuk RAB ya lebih kurang yang memenuhi syarat lah kira-kira. Yang ini. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Jadi bentuk yang tadi, ya ini convert menjadi seperti ini. Jadi jurnal RAB, kemudian judul penelitian kita, unit kerja, kegiatannya, menurut kami ini dimasukkan saja jenis klaster penelitian kita. Subkegiatan judul penelitian, ini tahun anggarannya 2019 karena menyesuaikan dengan pada saat penelitian Yani kemarin. Ada belanja bahan dan ada honor output kegiatan. Jadi kemarin ya ini datanya data sekunder. Nah, di sini kita masukkan semua serinci mungkin. Jadi kalau yang tadi ATK-nya bentuk satu paket gitu atau 2 paket lolos ya begitu. Tapi kalau untuk tahun sekarang alangkah lebih baiknya kita rincikan saja Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya ya ini kemarin secara RAB-nya itu gelondongan, yang dibuat saja 1 paket, tapi di pelaporannya tetap dirincikan di bagian notanya, nota dari tempat fotokopiannya. Nah, di sini ada pena, pensil, dan lain-lain, materainya, dirincikan semua, ketrik, tinta,
flash disk, kemudian ini juga konsumsi dijelaskan pada saat itu ada kewajiban yang tidak, kami kurang paham ya, tidak tahu kalau tahun ini apakah harus wajib FGD atau tidak. Jadi pada saat itu kami diwajibkan ada FGD walaupun penelitiannya klaster penelitian kapasitas, klaster yang paling bawah. Nah, kemudian di sini ada publikasi, kita masukkan HKI juga pada saat itu biayanya 400.000, kemudian pajak. Pajak karena untuk golongan 3 5%, mungkin kita sama-sama tahu, kemudian kalau untuk golongan 4 itu 15%. Ada tahap 1, ada tahap 2, yang dirincikan. Nah, buktinya nanti seperti apa? Ada bukti screenshot kita menerima transferan itu, karena nominalnya kan tidak full 100%, seperti itu. Nah, kemudian di sini honor output kegiatan inilah yang berdasarkan SBM. Ada sekretariat peneliti, ada pengolah data. Jadi di sini kalau tidak salah ada mendapat kabar kalau pengolah data kemarin banyak yang mendapat temuan, asumsinya adalah per orang. Nah, padahal di SBM adalah garis miringnya itu satuannya atau volumenya itu per penelitian. Jadi mau misalkan penelitian kita ini menggunakan pengolah datanya 5 orang, tapi tetap bayarnya harus gelondongan per penelitian Rp1.540.000. Dan ini nanti ditotalkan 12 juta. Nanti ini kami share juga. Kemudian kita balik lagi ke laporan keuangan yang tadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Abid, selain kita membuat RAB, kita juga harus membuat cash flow atau arus kasnya. Nah, jadi dalam hal ini sederhana saja, Bapak Ibu, tidak sulit. Nomor urut, tanggalnya harus sesuai dengan nomor bukti kita, bukti nota-nota yang kita kumpulkan, kemudian uraiannya, pembayarannya untuk apa, kemudian jumlahnya. Di sini nanti kita jumlahkan saja seluruh pengeluaran kita kurangi dengan jumlah bantuan yang kita terima. Pada saat itu ada selisih Rp100. Nah, setelah arus kasnya selesai, kita lampirkan ya nota-notanya. Nah, harus by bukti walaupun Rp100. Nah, di sini ada beberapa tahap waktu itu, yakni ada tahap karena di RAB tahap pengumpulan, kemudian tahap laporan, jadi tanggalnya beda-beda. Yang pertama tanggal 16 Mei ini harus ada capnya, bahkan ada materinya juga. Nah, inilah bukti yang secara resmi ya, waktu itu Yani dapat format yang begini juga H-2 sebelum mau ngantarin laporan di Desember 2019. Waktu itu ini juga susulan, karena tahu ternyata ada pelengkapnya, jadi ketar-ketir juga menyiapkannya pada saat itu. Jadi ini menyesuaikan dengan yang nota aslinya yang dari toko. Tinggal kita pindahkan saja. Yang ini biasa untuk pembayaran berdasarkan SK nomor berapa, tahun berapa, kita masukkan. Nah, di sini juga atas nama prima, dan ini yang kita waktu itu. Karena sendirian tetap namanya ketua tim penelitian pada saat itu. Kemudian lanjut di tanggal berikutnya. Waktu itu Yani ada membeli paket internet, ini nota aslinya, kemudian dilengkapi juga dengan kwitansi yang UIN punya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang kami hormati, setiap nota yang kita dapatkan dari toko ya, dari kita harus lampirkan dengan ini kwitansi bukti pembayaran UIN dan seterusnya. Nah, ini untuk output honor kegiatan. Pada saat itu ini yang menggunakan memakai jasa mahasiswa. Di sini buat bentuk tabel saja. Kemudian juga harus dilengkapi dengan kwitansi tadi. Nah, ini juga honor sekretariat peneliti. Jadi per penelitian pada saat itu ya ini 1 orang saja. Kalaupun lebih dari 1 orang juga tidak masalah. Yang penting dia 1.540 untuk 1 penelitian. Ini untuk FGD, konsumsi, dan lain sebagainya. Oh iya, ini juga kalau misalkan kita ada FGD, daftar hadirnya kita lengkapin. Ini pada saat membeli spanduk, semuanya kita masukin. Walaupun 75.000 juga harus dibuatkan kwitansinya. Ini juga sama, kwitansi semua. Ini daftar hadir. FGD pada saat itu kami melaksanakan di PB. Ini notulen. Kemudian ini sama juga bukti-bukti transaksi. Oh ya, ini untuk membuktikan ada potongan pajak pada saat itu. Jadi ini juga inisiatif saja Bapak Ibu, karena pada saat kalau kita akuntansi kan harus basis bukti. Jadi untuk membuktikannya ya ini berpikir bagaimana caranya membuktikan
kita terima hanya 4.560.000, artinya ada potongan di sana, seperti itu. Waktu itu kan 40% untuk tahap 1 ya, kemudian tahap 2-nya di tanggal 19 November, jadi tidak terima sebesar yang 100%-nya, tapi yang sudah dipotong dengan pajak itu 5%. Jadi 100%-nya itu 12 juta, kemudian karena kita tahap 2-nya, ini tahap 2 harusnya 60%, dapatnya harusnya 7.200.000, pajak dikurangi. Inilah untuk membuktikannya pada saat itu, dan alhamdulillah ternyata ini diterima PK. Ini juga untuk membuktikan, karena di sini tadi ada nomor rekening, jadi inisiatif saja pada saat itu difotolah ininya, buku rekening. Ini bukti HKI. Pada saat itu minta tolong sama Bang Arfan, Pak Wadik 2 ya. Ini buktinya juga yang dilampirkan semua. Ini pada saat fotokopi sama jilid sudah di akhir, jilid laporan. Nah, ini bukti submit. Jadi wajib kita untuk screenshot sebagai bukti laporan submit kita. Yang kita sedang submit di salah satu jurnal. Tergantung tuntutannya tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Abid. Ada yang Sintaya, ada yang Scopus, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bukti emailnya. Kemudian ini untuk membuktikan bahwa jurnal tersebut terakreditasi Sinta 3. Ini yang pada saat itu untuk membuktikan juga terindeks di Moraref. Karena tuntutannya pada saat itu tidak hanya Sinta, tapi juga di Moraref. Ini bukti transfer kepada pihak jurnalnya sebesar 1 juta rupiah. Dan ini juga bukti ini ya, semacam penerimaannya, bahwa artikel ini siap untuk dipublish, tapi walaupun sebatas submit. Nah, yang tadi SBM, ya ini akan share screen SBM. Sebentar. SBM 119. Karena kita di tahun anggaran 2021 ya Bapak Ibu, maka kita menggunakan SBM yang nomor 119-PMK.02/2020. Jadi ada beberapa akun yang kita gunakan dalam SBM, terutama untuk penelitian, itu di bagian kita dulu ya, CTRL-E, sebentar. Di bagian sekretariat aja, sebentar, agak lambat. Sekretariat penelitian. Peneliti. Nggak ada. Peneliti. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak lambat sedikit. Nah, apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, di sini kita bisa melihat terkait dengan honorarium di Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa jenis. Kebetulan saja pada saat Yani melaporkan penelitian kemarin hanya 2 akun saja yang Yani gunakan, tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini untuk yang pertama, pembantu peneliti, garis miring perekayasa. Nah, jadi dalam hal ini jangan pernah kita membuat nama akunnya itu tidak sesuai dengan SBM. Walaupun pada kenyataannya tujuannya sama. Kita ingin ada asisten peneliti, asisten kita selaku peneliti yang kita gunakan jasanya. Namun karena tidak match, hal itulah yang membuat menjadi temuan. Nah, BPK sangat saklek dengan penamaan akun ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita pembantu peneliti, misalkan katakanlah mahasiswa kita gunakan jasanya, maka namanya harus benar-benar pembantu peneliti garis miring perekayasa, seperti itu. Di sini, oh ya juga satuannya harus kita perhatikan, OJK, OB, OR, atau yang bentuk gelondongan seperti tadi, per penelitian. Nah, jadi kalau untuk pembantu peneliti, satuannya OJ, per jam. Berapa jamkah kita gunakan jamnya, maka sebesar itulah yang harus kita bayarkan. Nah, di sini
OJ-nya per orang per jamnya itu 25.000. Nah, kita kalikanlah berapa jam untuk di laporan kita. Nah, kemudian yang kedua, koordinator peneliti garis miring perekayasa. Ini satuannya OB. OB maksudnya orang per bulan. Jadi jasanya dibayar per satu orang per bulannya itu 420.000. Ini adalah batasan maksimal. Artinya kalau misalkan kita selaku peneliti menganggarkannya, oh buat 400.000 saja, mungkin kita bisa alihkan ke yang lain. Boleh, asal tidak melewati angka yang ada di SBM. Nah, kemudian sekretariat peneliti, di sini juga satuannya OB, konsepnya sama, Bapak Ibu, 300.000 ini adalah batas maksimalnya. Nah, pengolah data, nah di sini yang kemarin ya, mungkin ada beberapa yang menjadi temuan. Jadi di sini per penelitian, bukan per orang, seperti itu. Jadi per penelitiannya 1.540.000. Boleh tidak kita pas-pasan? Sangat boleh, asal jangan lebih. Kemudian petugas survei, OR maksudnya orang per responden, itu 8.000 pembantu lapangan. Ini konsep bagaimana kita melihat dalam SBM seperti itu. Nah, kemudian untuk harga satuan unit ada juga, karena dapatnya itu juga sejak kerja di SPI sebenarnya. Kalau dulu nggak ada pakai harga satuan unit di tahun 2019. Izin share screen. Kenal ya? Nah, seperti ini Bapak Ibu, harga satuan unit. Ya, yang penelitiannya tanpa ini kan tidak mengembalikan. 2019. Halo. Ini laporan keuangan penelitian. Halo, Pak Arifullah bisa di-mute? Maaf. Ya, terima kasih. Nah, ini harga Screen-nya satuan belum unit jalan, punyanya Bu UIN. Yani. Oh, belum. Maaf. Belum ya, Pak? Mana tadi? Lampiran harga satu. Your screen is full. Oh, enggak jalan ya? Di sini katanya Lihat push. jalan, Oh, nggak kelihatan. maaf, Pak. Oh, mungkin karena bukanya dua. Sebentar. Terlalu banyak file yang dibuka. Izin apa sudah terlihat? Nah, terlihat. Ya, terima kasih. Nah, ini satuan harga unit UIN. Jadi ketika misalkan BPK ngecek, oh kita selain berdasarkan SBM, kita juga berdasarkan satu unit seperti itu. Nah, di sini ada banyak, tinggal kita sesuaikan. Konsepnya sama, Bapak Ibu. Harga satuan yang dimaksud di sini adalah batas maksimal. Jadi kalau lewat dari sini itu nggak bisa, ya, nggak boleh. Harus maksimalnya segini atau kurang boleh. Nah, ini banyak ada kertas HPS dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi sudah ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh senior kita, Bapak Kasmardin dari bagian perencanaan dan keuangan. Maaf apabila terdapat salah kata. Saya Hoiriani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dialognya. Baik, terima kasih Ibu Khairiani. Berkenaan dari keuangan tidak lagi menyampaikan terkait dengan pelaporan keuangan, saya rasa sudah cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Khairiani. Baik, waktu berikutnya kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaporankah atau pelaporan keuangan, silakan saja. Saya Silakan, Pak, izin bertanya. Ya, siapa nih? Wiji? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Apid dan Ibu Hairiani yang telah memberikan sharing. Alhamdulillah ada pencerahan.
mungkin saya mau bertanya kepada Pak Abed dulu. Yang pertama adalah jika artikel itu saya di dalamnya itu ada nama mahasiswa, karena saya juga mengajak kolaborasi mahasiswa, apakah itu akan menjadi masalah atau tidak ketika saya submit, mungkin nama kedua dan nama ketiga mungkin mahasiswa. Kemudian kepada Ibu Heriani mungkin nanti di-share yang cash flow, kemudian berkas-berkas tadi untuk lebih membantu kami seperti itu. Siap. Mungkin itu saja kepada Bapak Ibu pemateri. Ya, terima kasih. Berikutnya kita tampung dulu. Saya Pak Ya, Moderator. silakan Pak. Ya, baik. Pertanyaan saya satu yaitu Ibu Heriani ya. Ini terkait dengan persaingan antara RAB dengan penggunaan anggaran. Ini yang kayaknya agak perlu diketahui bersama ini. Apakah yang RAB kemarin ini kan sudah diverifikasi ya oleh pihak keuangan kalau tidak salah. Jadi kalau seandainya tadi Bu Heriani memaparkan terkait dengan cash flow tadi itu, di kesesuaian antara pengeluaran dengan bukti-bukti. Apakah berarti kemudian RAB yang sudah ditentukan di awal itu fleksibel ya, kita rubah berarti gitu ya, sesuai dengan penggunaan realnya. Nah itu yang pertama. Masih terkait dengan hal itu juga yang kedua, ini kan kemarin kita di tahap pertama kan baru mendapatkan 60% ya, kalau tidak salah 60%. Nah, ini kan kita sudah mau mengakhiri tahap penelitian di bulan akhir. Apakah itu harus sesuai dengan anggaran yang sudah kita peroleh atau boleh melebihi ketika sudah melewati bulan Oktober akhir ini? Artinya kita dapat pokoknya kalau saya kemarin itu kalau tidak salah 35 jutaan ya. Nah, itu terus kemudian ternyata pengeluaran selama sekian bulan ini, kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan ya dari bulan Mei, itu ternyata sudah melampaui. Nah, ini kemarin saya ngitung-ngitung kan, ini apakah diperbolehkan atau tidak melampaui dari 35 juta itu. Nah, itu. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja ditanggapi dulu Pak Husnul Abid dan Bu Heriani, supaya jangan lupa nanti. Oke. Nanti kita tambah lagi waktunya. Ya. Yang artikel ada nama orang lain, ya tidak ada ketentuan, jadi boleh saja Bapak Ibu misalnya mengajak kolaborasi dengan orang lain, tidak hanya dengan mahasiswa, dengan orang lain, tapi ya sewajarnya lah, misalnya kita sebagai yang mendapatkan penelitian sebagai penulis artikel pertama, dengan kemudian orang lain. Artikel juga sesuai dengan penelitian kita. Itu. Kemudian yang itu saja kayaknya untuk saya, Pak Saroni. Berikutnya untuk Bu Heriani ini. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon maaf, Dek, suaranya dikecilin. Oh ya, makasih. Karena sambil di kelas blended, mohon maaf. Ya, untuk dari tadi Kak Wijia, permintaannya ya siap Yani sharing, mungkin lewat Pak Husnul Abid kali ya, karena nanti bisa di-share ya Pak Husnul Abid ke grup penelitiannya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Ketua, apakah boleh RAB-nya dirubah? Karena cash flow dan notanya tadi maksudnya nggak sesuai lagi sama RAB ya Pak ya? Kita menggunakan yang real ya, yang real Ya. penggunaan real ya. Terus itu kan ternyata kadang kemarin pokoknya saya menganggarkan ke Sorolangun itu sekian-sekian, tapi ternyata secara pelaksanaannya ternyata ada yang berkurang pokoknya, atau mungkin ada yang lebih. Apakah boleh dirubah gitu, disesuaikan dengan pengeluaran yang realnya itu? Ya, izin Pak, tadi RAB-nya sudah diverifikasi sama bagian perencanaan ya Pak ya? Ya, verifikasinya itu kan kemarin cuma sekedar untuk itu Mohon maaf, tidak melebihi dari SBM yang ada. Izin Pak, Ya, RAB-nya verifikasinya kemarin tuh kalau tidak salah itu ya cuma ini aja untuk menentukan biar tidak melebihi SBM. Seperti maunya tadi honor untuk pembantu lapangan ya cuma 25.000 per jam ya. Nah itu kemarin kan saya ada salah tuh lebih dari itu. Nah, mungkin salah penyebutan nama gitu kan, akhirnya saya menggunakan yang 80.000. Mungkin salah penyebutan antara
uraian kegiatannya ataupun orangnya sama dengan nominalnya Iya. itu. Akhirnya kan Iya. dirubah. Nah, terus kemudian sekarang untuk di realnya itu seperti pesawat maunya. Kemarin kita menganggarkan namanya PP gitu ya. PP maunya dari Jambi ke Jakarta atau kemana itu 3 juta maunya PP. Tapi ternyata di realnya itu cuma 2,5 juta maunya atau 2 juta gitu. Nah, itu apakah berarti nanti di RAB yang akan kita upload di akhir itu disesuaikan dengan pengeluaran real itu atau bagaimana? Kalau Iya, tidak real kan takutnya nanti malah justru kita mengembalikan karena kebanyakan. iya Pak. Jadi pada intinya kalau misalkan pengeluaran kita melebihi dari RAB, nggak masalah. Yang bahaya adalah, yang jadi masalah adalah ketika yang kita keluarkan kurang dari RAB, artinya kita balikin ke kas negara. Nah, namun karena RAB-nya sudah diverifikasi atau direview ya oleh bagian perencanaan, kalau menurut kami sebaiknya kita sesuaikan dengan RAB yang sudah dicek tersebut, Pak. Karena khawatirnya kalau kita berdasarkan nota-nota saja, oh ternyata ini melebihi SBM. Seperti itu. Takutnya nanti balikin lagi ke kas negara. Kita yang menyesuaikan RAB. Kalau enggak, RAB kemarin kan cuma untuk batas maksimal ya. Tapi artinya ini pengeluaran ini kan di bawah SBM. Seperti punya pesawat tadi, maunya real cost-nya itu cuma 2,5 juta. Di RAB kita 3 juta. Nah, apakah nanti RAB ini kan nggak tahu apakah ini mungkin nanti di bagian keuangan ya. Apakah yang kita ajukan kemarin itu udah fix atau masih bisa berubah di akhir itu? Itu yang perlu masih pertanyaan itu. Artinya kita nanti di RAB yang akan kita upload di akhir laporan akhir itu atau di laporan antara itu 2,5 juta saja gitu, tidak 3 juta. Jadi dikurangi. Nah, tapi nanti tetap di akhir itu nominalnya yang penting itu sesuai dengan penerimaan kita maunya 70 juta, berarti 70 juta. Dikurangi dengan pajak. Kalau untuk cari amannya, nanti Mas Habib bisa ini juga. Ya. Saya bantu. Kalau Pak. RAB itu silahkan diubah sesuai pengeluaran real, Bapak Ibu. Tapi yang untuk yang untuk semacam honor itu ya disesuaikan lagi dengan dengan SBM. SBM-nya. Ya, dengan SBM. Ya, izin Pak. Mungkin kalau terkait belanja bahan yang model-model ATK itu kan masih bisa kita robah ya, karena berdasarkan nota. Tapi ya memang kalau terkait yang pengolah data, peneliti, apalagi tiket pesawat, ya memang harus sesuai SBM. Tapi kalau misalnya kejadiannya tadi SBM-nya misalkan tiketnya RAB tiket pesawatnya 3 juta, sementara nota aslinya 2,5, kita susah juga kalau mau kita bilang pengeluaran kita 3 juta. Karena buktinya sudah mengatakan 2.500.000, mungkin inisiatifnya 500.000-nya kita katakanlah, oh kita ada tambahan beli ATK seperti itu. Ya enggak. Lebih mudah kita mengubah yang belanja bahan sepertinya Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Masih ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Izin nanya Pak. Ya, silakan Bu Fadaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Bapak Kapuslit, Bapak Sekretaris. Selanjutnya begini, ini yang mau tanyakan. Saya itu kan penelitiannya di luar kota. Nah, untuk transportasi ke sana itu tidak ada. Jadi kami ambil inisiatif sewa mobil. Itu bagaimana? Bisa tidak? Terima kasih. Rental gitu ya. Rental mobil. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan siapa lagi? Saya Adia Rahman. Silakan Pak Adia Rahman. Ya, ini musim pandemi. Dari Juli sampai awal September kan nggak bisa bergerak. Nah, terus ini udah cukup lah beberapa. Tapi kan ada biaya tambahan untuk perjalanan, misal pesawat ke Pulau Jawa itu kan harus ada PCR, yang nilainya cukup besar. Nah, ini di penganggaran kita di RAB kan nggak ada. Nah, ini gimana solusinya? Apa bisa diakui atau tidak? Terima kasih. Ya. Silakan langsung saja Khairiani ya mungkin. Masih mute. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Izin menjawab tadi pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Badaria terkait dengan sewa Ibu ya.
Ya, sangat boleh sewa kendaraan. Jadi sudah ada di SBM, Ibu, ketentuannya ini ada tujuan kita, provinsi di sini maksudnya provinsi tujuan Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada misalkan roda 4 berapa, bus berapa, biasanya roda 4 kita ya. Nah, namun dalam hal ini kalau seandainya mungkin bisa saja kita tidak sewa atau rental mobil, tapi ada kendaraan dinas. Misalnya. Nah, kalau kendaraan dinas ya dia tidak boleh ada biaya transport karena ya dia milik negara kendaraannya. Tapi kalau sewa kendaraan tadi sudah boleh berdasarkan SBM, tapi tidak ada include uang minyak karena di situ sudah yang dimaksud di SBM di sini sudah include biaya minyak dan lain sebagainya. Seperti itu. Sopir juga termasuk di situ. Iya, intinya dia sewa. Tergantung berdasarkan SBM tadi tujuannya kita mau kemana. Kemudian. Untuk menambahkan saja langsung Mbak Yani, untuk sewa kendaraan itu bukti yang dilampirkan adalah kwitansi rental, kemudian kedua STNK mobil, betul. Kemudian SIM sopirnya, dan juga ada foto Bapak Ibu di depan mobil, kira-kira begitu. Ya, benar sekali Bapak. Oke, terima kasih. Jangan lupa berfoto Bu Badaria. Ya. Siap Pak. Ya. Baik. Untuk konfirmasi sedikit, jadi seharinya itu untuk Kota Jambi tadi 900 ya? 900.000 ya? 800-an. 800.000 ya? 804.000 ya? Ya. Jangan mobil sendiri disewa, Bu. Jangan SIM sendiri yang dikasih nanti. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan di pertanyaan dari Pak Adia Rahman. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Kalau pertanyaan dari Pak Adia Rahman, menurut kami bisa, karena jatuhnya belanja bahan. Contoh, kalau yang laporan Yani tadi kan belanja bahannya paket internet. Paket internet tidak ada di SBM. Nah, kalau ini PCR yang penting ada buktinya. Selagi kita bisa membuktikan, oh kita beneran PCR seharga 405.000 misalnya. Bisa saja, Pak. Oke, kalau maaf ini nyela, kesimpulannya itu apapun yang mau dibeli semuanya boleh walaupun nggak ada SBM asalkan bisa dibuktikan, bukan gitu logikanya? Kalau belanja bahan sepertinya Pak. Ya, belanja bahan. Belanja bahan. Kalau yang di luar yang sudah ditetapkan tentu tidak boleh lebih. Ya, kalau seperti kurang, sewa, kan? Kemudian pembantu peneliti dan lain-lain tadi itu nggak boleh biaya transport. Ya pokoknya nggak boleh lebih, kalau kurang alhamdulillah gitu kan logikanya kan. Sama penginapan juga. Siap. Penginapan kita berdasarkan SBM. Yang sudah dikasih batas maksimal nggak boleh lebih tapi boleh kurang gitu kira-kira kan. Ya. Kalau yang nggak diatur terserah asal dibuktikan. Ya. Buktinya yang lengkap, semakin banyak bukti semakin baik. Betul. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nah, mungkin izin menambahkan sedikit, karena kita sudah punya harga satuan unit UIN tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan beli artes, beli kertas, dan lain-lain, kalau kemarin kan pengalaman Yani, tapi kurang tahu ya, setahu Yani, dan Yani juga nggak terima pada saat itu, belum ada harga satuan unit UIN 2019. Jadi karena sekarang kita sudah punya, alangkah lebih baik, walaupun tadi tanda kutip belanja bahan bisa saja, tapi kita tetap baca harga satuan unit UIN. Kalau ada di harga satuan unit UIN, kayak kertas dan lain sebagainya tadi, spanduk, kita ikutin saja harga satuan unit UIN. Lebih mudah bagi kita untuk mempertanggungjawabkan. Misalnya FGD di Aceh, kan tentu biaya di Aceh tentu beda dengan di Jambi gitu loh. Iya, nah, ini itu standar, misalnya di Aceh sewa mobil ya standar Aceh lah. Kan di SBM kan begitu. Nah, ya betul. Itu poin itu betul. Enggak, yang tadi itu standar biaya minimal yang disebutkan Bu Yani tadi, kayak biaya cetak itu kan standar UIN Jambi. Nah, kalau di tempat kasus daerah lain tentu harganya kan beda-beda, itu gimana itu? Mohon maaf Pak, ini standarnya untuk UIN kita.
Jadi pelaporan kita dianggap memang kalau misalkan ada terkait cetak, ya kita ngikutin standarnya UIN. Oke, siap. Iya. Ya, logika. Tapi mohon dikonfirmasi juga ke bagian perencanaan. Bagian perencanaan ya mungkin lebih senior ya. Satu lagi Bu Haryani. Ya, siapa? Ya, ini mungkin ada banyak pertanyaan ya terkait dengan masalah pengurangan pajak ini atau pengambilan pajak. Karena kan di awal kita sudah dipotong pajak sekian persen ya bagi beda-beda ya, sekarang golongan 3 atau golongan 4, kalau golongan 4 lebih besar tentunya. Nah, terus kemudian ada juga yang menanyakan atau ada informasi gitu dari pihak keuangan, ketika kita melakukan FGD, ketika kita mengeluarkan anggaran untuk transportasi dan juga honor, bukan honor ya, uang harian ya, kalau tidak salah uang harian untuk peserta maunya, itu juga masih dikenakan pajak. Itu bagaimana itu? Apakah emang seperti itu atau sudah include di potongan pajak di awal itu? Itu mungkin yang perlu dijelaskan itu, karena banyak yang bertanya seperti itu. Saya kurang paham terkait dengan hal itu. Terima kasih. Izin Pak, kalau terkait pajak yang ada kegiatan uang apa Pak? Transport ya? Uang harian ya, kalau tidak salah untuk peserta. Iya, uang harian peserta kami juga belum menerima informasi tersebut. Mohon maaf. Mungkin Itu bisa mungkin langsung di bagian perencanaan yang keuangan menjawab. Mungkin ada Pak Kasmardin bisa ini biar bisa clear di depan teman-teman ya, karena banyak yang agak komplain juga sih dalam tanda petik ya. Ini kan sudah dipotong di awal, di pajak itu sudah dipotong di awal semuanya secara global. Ternyata di pelaksanaan kegiatan seperti FGD yang kita berkonsekuensi membayar orang yang datang, ternyata masih kenakan pajak juga pasal apa? PPh 21 ya. Betul, PPh 21. Nah, itu yang kemudian jadi banyak komplain itu. Terima kasih. Atau gini Pak. Ini Pak Kasmardin bisa membantu. Atau gini Pak Ketua, kayaknya Pak Kasmardin kan ada di Zoom kita ini. Ya. Kalau bisa Pak Kasmardin konfirmasi atau menjelaskan, silakan Pak Kasmardin. Halo Pak Kasmardin, masih? Ya Pak. Ya. Sudah dengar tadi Pak, ada pertanyaan dari Pak? Sudah ya. Nah, silakan Pak, kalau bisa dijelaskan. Agak bising sedikit tadi Pak kemarin karena di depan gedung baru. Oh, gitu ya. Lagi bunyi-bunyi Pak. Tapi bisa menangkap tadi Pak ya? Iya. Ya, silakan Pak. Memang untuk pajak kita ngikutin peraturan setiap kegiatan itu sudah harus potong pajak Pak. Jadi walaupun sudah dipotong pajak beberapa kali, tapi memang harus dipotong juga karena kita harus uang pajak itu tidak kita serahkan ke kita, tapi langsung kita setorkan ke negara. Walaupun itu sudah potong 2 kali Pak. Karena di peraturannya setiap pajak itu ada dikenakan PPh malah PPN yang harus kita ikuti peraturan-peraturannya. Mungkin itu dari kami. Setiap kegiatan mungkin Pak ya, setiap ada kegiatan itu ada aturan yang menentukan bahwa harus ada pajak gitu. Kayak FGD itu Pak. Iya. Oh. Jadi gitu Pak Ayub, Pak Abid. Ya. Jadi karena dalam penelitian itu ada FGD, maka FGD itu dianggap sebuah kegiatan, maka dia harus kena pajak. Iya benar. Ya. Jadi memang pajak double berlipat-lipat itu enggak masalah. Ya kan? Enggak masalah karena ini pajaknya pendapatan negara juga Pak. Pajaknya kan tidak lebih besar dari bantuan yang diberikan negara. Yang begitu. Jadi misalnya begini, kita dapat uang penelitian 10 juta, dipotong pajak 5%, lalu kita kemudian belanja beli kertas, beli belanja barang, itu kan ada pajaknya juga sebenarnya. Sebenarnya juga double juga. Dan memang ketentuannya begitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah clear itu.
Kalau misalnya ada kegiatan, ada seperti FGD, maka itu dikenakan pajak juga. Tambah dikit, nanya dikit lagi Pak sama Ibu Hairiani. Ya, silakan siapa nih? Badaria. Ya, Batas Badaria. pemakaian materai 10.000 itu berapa? Karena sekarang kan nggak kita temukan lagi materai 6.000, 3.000 gitu. Makasih. Ya, silakan Bu Khairiani. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau materi 10.000, sebentar ya, ini cek di harga satuan unit UIN. Sudah ada belum ya? Karena yang 10.000 biasanya 11.000 ya. Karena yang 6.000 dulu 7.000, 3.000, 4.000. Atau Maksudnya mungkin bisa kalau misalkan saat belum Kalau ada di- di harga satu unit UI. Kalau di toko 12,5, tapi kalau di kantor pos tetap 10.000. misalnya kita pengeluaran kita di atas 1 juta materainya berapa, di bawah 1 juta materainya berapa, karena materai 3.000 dan materai 6.000 itu kalau kita beli dia mesti beli 6.000 tambah 3.000 kan begitu. Nah, pengeluaran yang berapa, nominal berapa yang kita menggunakan materai itu saya. Terima kasih. Ya, kalau dulu ada 3.000, 6.000 ya, ya Bu ya. Kalau misalkan sekarang sama rata semua 10.000. Ya, di sini sudah ya dicek harga satuan unit UIN. Seandainya pun kita beli materai tersebut dengan satuan unit UIN punya 10.000 adalah 11.000. Jadi tetap kita melaporkannya harus yang 11.000. Ya, mungkin itu Bu Yani pertanyaannya. Iya. Belanja berapa, nominal berapa yang harus dikasih materai gitu, mungkin di kwitansinya itu. Itu pertanyaan Bu Badaria kalau. Jadi kalau Mungkin banyak bisa belanja, kami tambahkan, Pak. Ya, Mungkin silakan Pak. bisa silakan, Pak ditambahkan oleh Pak Kasmardin. Kasmardin. Untuk sekarang kita tidak menggunakan lagi materai yang 3.000 dan 6.000. Semuanya kita gunakan materai 10.000. Jadi semua dokumennya itu dengan menggunakan materai 10.000, Pak. Dengan catatan seperti yang diomong bahwa 10.000 nih standar biaya di UI-nya 11.000. Jadi semuanya tidak ada ini lagi, semua menggunakan materai 10.000. Materai 10.000. Kemudian tadi Pak ada pertanyaan Ibu Badariah tadi itu. Misalnya kalau belanja kurang dari 1 juta atau di atas 1 juta, itu apakah pakai materai juga atau tidak? Untuk belanja itu 5 juta ke atas, Pak, yang pakai materai. Di bawah itu tidak pakai materai. Ya. Oke, jelas. Jelas ya? Oke, siap. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Enggak. Nanti silakan tanya Bapak Ibu. Pertanyaan setelah ini sulit terjawab. Nggak ada yang menanyakan substansi nih ya, secara substansi. Substansi mungkin itu ada batas minimal halaman ya, Abid ya. Itu mungkin iya. perlu dikasih informasi juga itu. Nanti itu kita buatkan panduan Pak, lagi disusun ya. Yang bikin stres itu laporan keuangan, bukan substansi. Izin. Nah. Pak Moderator. Ya, silakan. Saya mau konfirmasi lagi kepada bagian keuangan Pak Kasmardin. Tadi kan memang disebut di atas 5 juta itu menggunakan materai. Nah, mengingat di tahun lalu misalkan ada beberapa informasi dari bagian keuangan khususnya di bendahara LP2M waktu tahun lalu misalkan. Memang tahun lalu kan belum ada materai 10.000. Nah, tahun lalu itu kan kalau nggak salah itu belanja atau pengeluaran keuangan kita yang 1 juta ke atas menggunakan materai 6.000. Belanja atau pengeluaran yang di bawah 1 juta itu menggunakan 3.000. Nah, sedangkan tadi Pak Kasmardin mengatakan belanja atau pengeluaran di atas 5 juta berarti yang itu yang menggunakan materai 10.000. Pertanyaan saya seperti ini, kan di dalam pengeluaran kita itu kan banyak menggunakan misalkan belanja misalkan 1 juta ke atas. Saya pikir itu nggak ada pengeluaran itu di atas 5 juta per kegiatan ataupun per pembayaran gitu di atas. Halo Najib, masih mati Jib?
bukan 5 juta. Halo. Halo. Jadi kami jelaskan. Sebentar, bahwa- sebentar. Bentar Bang. Oh ya, sorry. Tadi kecepet. Oh, saya ulangi lagi ya. Nah, tadi kan Bapak Kasmardin mengatakan di atas 5 juta itu menggunakan materai 10.000. Kalau mengacu di situ, pengeluaran kita sekarang ini atau pembelanjaan kita sekarang ini tidak ada di atas pengeluaran 5 juta. Kalau melihat dari pengacuan itu, artinya kalau tidak ada pengeluaran di atas 5 juta per kegiatan, artinya tidak menggunakan materai gitu seperti itu, atau menggunakan materai 6.000. Nah itu harus ini dudukkan dulu terlebih dulu. Nanti ada yang menggunakan materai, ada yang enggak, dan beragam nanti seperti itu. Ya. Saya langsung jawab, Pak. Langsung Pak Kasmardin. Sesuai dengan peraturannya, untuk materai yang 10.000 adalah untuk belanja yang di atas 5 juta. Secara otomatis yang di bawah 5 juta tidak menggunakan materai. Jadi supaya, karena kita nggak mungkin bikin 6.000, 3.000, nggak ada lagi. 3.000, 4.000 tidak ada lagi materainya. Dan kita tetap ikutin prosedur, di atas 5 juta pakai materai 10.000. Di bawah 5 juta tidak usah pakai materai. Siap. Oke. Jelas. Jelas. Clear. Nah, kalau seperti, oke, sebentar Bang. Kalau seperti itu kan jelas artinya kan tidak ada simpang siur ini. Nah, nanti takutnya misalkan setelah kita laporan pengeluaran kita di atas 3 juta lah, misalkan ada beli tiket lah ke Makassar misalkan seperti itu, dia 3 juta. Terus diminta lagi sama materai dan sebagainya. Kalau di sini kan sudah jelas, artinya untuk pembelian materai itu nihil. Kalau di pelaporan, kalau dilihat itu kan di atas 5 juta. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materai tetap beli untuk buat surat pertanggungjawaban peneliti. Revisi. Ya. Itu beda Bang ya, itu kan satu ada dua. Harus tetap beli maksudnya. Ya maksud. Ya, soalnya gini Bang, saya sudah menganggarkan untuk beli materai itu sekitar 5 juta, 500 atau 600 sudah saya hitung itu soalnya. Nanti untuk ngopi aja. Nah, dagang materai itu namanya itu. Iya, soalnya sudah saya hitung tuh, Pak Sekretaris, misalnya pengeluaran 1 juta ke atas pakai ini, udah hitung itu. Wah, ini udah 600-an lebih nih. Oke, makasih ya. Nah, clear. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, silakan Pak Husnul Labid menjelaskan standar pelaporan atau nyusul nanti. Standar pelaporan apa ini yang per klaster beda-beda, jadi nanti menyusul saja Pak. Oh, nyusul ya. Maksud jumlah halaman. Karena kita kemarin menyepakati dengan puslit-puslit yang lain ada standar untuk jumlah halaman laporan, Bapak Ibu. Ya, jangan kemudian bantuannya 100 juta tapi hanya 50 halaman, sementara skripsi aja 60 minimal kan. Gitu. Ya, jadi itu dibuat standar juga oleh Litap Dimas sekarang, gitu. Tapi itu nanti akan dikirimkan saja di grup. Ya. Nanti akan di-share di grup penelitian terkait dengan jumlah halaman. Jadi biar hasilnya itu indah seperti proposalnya. Biasanya kan sering proposalnya indah, laporannya kurang indah gitu kan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup acara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan izin ya, Pak. Ya Bapak Ibu, penting untuk kami tegaskan ya di akhir ini bahwa deadline pelaporan itu final, dan jadi Bapak Ibu tidak bisa kemudian mengupload, mengunggah itu melewati deadline.
karena itu akan tercatat di aplikasi Capdimas. Jadi kalau nanti sekarang itu BPK itu juga sudah punya akun sebagai sebagai pemeriksa di Capdimas, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload setelah tanggal deadline, nanti Bapak Ibu akan jadi temuan juga. Nah, jadi kata orang itu, Mas Abed, mungkin boleh menyela dikit. ya, Terkait laporan, misalkan kita sudah submit. Saya waktu dikasih deadline pertama itu saya udah submit. ya. Nah, tapi mau merevisi, itu bisa disubmit ulang nggak? Misalnya Ya. dokumennya. Iya, silakan disubmit ulang, Pak. Ditimpa aja, tapi Kemarin saya coba, yang pertama berhasil, file lama terdelete secara otomatis. ya. Tapi yang kedua itu saya nggak tahu kok nggak berhasil gitu. Oke, ya. Itu ada beberapa pertanyaan, tapi kira-kira begini, ini saya tunjukkan ininya. Jadi itu di history Bapak Ibu. Jadi riwayat itu dihilangkan dulu. Oh iya. Nah, dia File cake-nya ya. ya. Oke, sip. Karena itu sering membuat masalah itu. Oke, jadi Bapak Ibu, karena jejak digital itu tanggalnya jelas, jadi Bapak Ibu harus deadline itu dipatuhi. Kalau enggak, ya kami lurus-lurus saja. Kalau enggak sesuai dengan itu, ya kita lapor bahwa Bapak ini belum upload sampai tanggal sekian, begitu. Ya, karena kalau mereka meriksa juga akan ketemu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan tambahan dari Pak Abed. Karena tidak ada pertanyaan lagi, khusus untuk peneliti jabatan fungsional tertentu, nanti kalau ada hal-hal yang kurang atau belum jelas, bisa langsung ke LP2M, seperti Pak Murjoko dan kawan-kawan. Ya. Makasih sudah hadir. Mari kita tutup kegiatan kita sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Khairiani, Pak Kasmardin yang sudah hadir sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khairiani. Siap, sama-sama.